Namaku Fatur. Aku berasal dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kejadian yang kualami ini terjadi sekitar 3 bulan yang lalu. Masa pandemi COVID-19 membuat kebijakan untuk kita tinggal di rumah saja atau PSBB. Setelah sekian lama di rumah, aku pun mulai merasakan kebosanan. Dan ketika itu, aku pun merencanakan bersama teman-teman untuk refreshing ke hutan. Karena untuk pergi ke daerah tempat keramaian masih belum diperbolehkan. Ketika ku ajak teman-temanku, mereka pun merespon dengan baik dan merasakan juga hal yang sama. Kita akan pergi refreshing ke hutan, menghirup udara segar di udara terbuka, dan mungkin jauh dari keramaian. Saat itu kami memutuskan untuk berangkat pada hari Kamis. Namun sebelumnya, di hari Rabu, aku dan salah satu temanku melakukan survei dulu ke lokasi camping. Singkat cerita, sampailah kami di hutan yang kami tuju. Hutan ini masih asri, pepohonan tinggi, udara sejuk. Sesekali terdengar suara burung yang berkicau. Dan rasanya ini akan jadi tempat yang menyenangkan. Sampai satu titik, kami menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Kami tandai, jadi besok kami tidak perlu pusing lagi untuk menentukan di mana kami akan berkemah. Setelah dirasa cukup dan hari pun sudah mulai menjelang malam, kami pun mulai turun ke bawah, memutuskan untuk pulang. Saat perjalanan pulang, kami bertemu dengan seorang kakek yang terlihat sedang berjalan di dalam hutan itu. Kenapa bisa aku bilang kakek? Karena perawakannya sudah tua, jalannya agak membungkuk, badannya kurus, wajahnya berkeriput, namun dia masih tetap terlihat bugar. Mungkin kakek ini salah satu warga lokal di sana. Kakek itu melempar pertanyaan yang memang biasanya dilemparkan ketika bertemu orang asing. Dia bertanya, sedang apa kami di sana? Aku coba menjelaskan bahwa kami besok akan berkemah di sini bersama teman-teman dan hari ini melakukan survei
untuk menentukan di mana kami akan membangun tenda. Begitu kataku. Kakek itu tersenyum. Kupikir jawabannya akan melarang kami. Ternyata dia mempersilahkan kami. Tapi besok, sebelum masuk ke hutan, katanya kami harus menemuinya dulu. Dan dia tinggal di sebuah gubuk yang tak jauh dari tempat kami berdiri itu. Dia menunjuk gubuknya yang terlihat oleh kami. Mungkin kakek itu kuncen di sana, atau penjaga di sana, tinggal di sana, entahlah. Aku bahkan tidak menanyakan namanya siapa. Yang jelas aku ingat wajahnya dan gubuk tempat kakek itu tinggal. Kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Hingga tibalah hari berikutnya. Di hari Kamis itu, setelah berkumpul, kami pun berangkat ke lokasi. Segala persiapan sudah dirasa matang. Tas carrier, tenda, lalu stok makanan, minuman, semuanya sudah aman. Kami lanjut berangkat dan sampai di lokasi sekitar jam 5 sore. Karena takut kemalaman, kami pun bergegas untuk menuju lokasi tempat kami akan berkemah. Kami sedikit berlari, mengejar waktu. Sesampainya di sana, tanpa berlama-lama kami pun bergegas mendirikan tenda. Karena hari sudah mulai gelap. Setelah tenda berdiri, kami istirahat sejenak di dalam tenda. Dan tidak terasa, waktu ketika itu menunjukkan jam 8 malam. Ada perasaan mengganjal. Apa ya? Seperti ada sesuatu yang kulupa. Padahal ketika ku cek semuanya sudah aman. Iya, aku ingat. Aku lupa mengunjungi gubuk kakek itu. Ya sudahlah. Kupikir tidak izin pun tidak apa-apa. Karena kemarin kan udah bilang. Tanpa memikirkan lagi, aku pun lanjut menikmati camp malam itu. Aku berencana menyiapkan makan malam, dan ketika akan membuat makan malam, aku mencari beras yang perasaan tadi ku simpan tak jauh dari tempatku duduk. Bro, beras mana ya? Perasaan tadi di sini deh. Salah satu temanku bilang, katanya ada di sudut tenda. Tadi dia yang masukin ke dalam.
Oh, kirain hilang. Ya udah, ntar gue bikinin nasi dulu ya. Aku pun masuk ke dalam tenda. Dan ketika mencari, tidak ada juga. Dalam tenda nggak ada loh. Yakin tadi masukin ke sini? Ini di pojokan tenda juga nggak ada. Semua mulai kebingungan. Dan akhirnya kami pun mencari bersama-sama. Setelah kami cek kembali ke setiap tenda, ke setiap sudut, sepertinya tidak masuk akal jika beras itu tiba-tiba hilang. Dan bukan hanya beras, kopi dan rokok pun hilang secara tiba-tiba. Aduh, nah apa ya? Kami pun sekali lagi mencari masuk ke dalam tenda, ke setiap tas. Tapi hilang. Tidak ada. Dan ini tidak masuk akal. Salah seorang temanku yang kesal bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar karena saking tidak percayanya. Kami pun mulai menuduh satu sama lain. Siapa tahu ada yang jahil, iseng menyembunyikan, tapi tidak ada. Dan buat apa? Sampai tiba-tiba ketika kami sedang berdebat tentang hilangnya barang ini, terdengar suara gaduh di luar tenda. Di luar, di sekitar tempat kami mendirikan tenda. Suara seperti ada yang berjalan cepat di semak-semak, seperti ada yang menabrak kayu, dan terdengar juga seperti ada suara hembusan nafas yang menggema. Aku mendengarnya dengan jelas. Aku pun melirik teman-temanku. Kami semua tiba-tiba hening. Semua mata tertuju pada aku. Wajahku terlihat ketakutan. Bro, lu pada denger nggak? Ada suara. Iya. Ada suara. Kayak ada yang lari-lari di sekitar tenda kita. Dan ada suara yang ngegeram gitu. Kalian pada denger juga kan? Temanku kebingungan.
Suara apa katanya? Mereka tidak mendengar suara apa-apa. Kami yang tadi berdebat saling menyalahkan kini terdiam. Mereka menanyakan suara apa. Coba jelaskan berkali-kali tapi mereka tidak mendengarnya. Kami yang sedang duduk di dalam tenda mulai kebingungan, terutama aku. Suara itu masih terdengar, ucapku. Ya, selama pembicaraan ini telingaku dengan sangat jelas masih mendengar suara di luar tenda. Penasaran, aku pun memutuskan untuk mengecek keluar tenda. Dan ketika aku buka pintu tenda, astaga! Aku tersontak kaget ketika tepat di depanku kini berdiri sosok tinggi besar. Badannya berbulu hitam semuanya. Kukunya panjang. Matanya merah. Menatap ke arahku dengan menyeringai. Giginya bertaring cukup panjang. Setelah menyeringai, dia pun membuka mulutnya perlahan dan menggeram. Sosok itu menatap ke arahku. Tingginya sangat tinggi, besar. Bahkan ketika aku melihatnya, aku pun tak bisa bergerak. Badanku kaku. Dalam hati aku membaca doa yang ku bisa. Aku terus melafalkan di dalam hati. Ketika aku membaca doa, matanya semakin merah menyala. Dan suaranya makin menggera marah. Aku pun membalikkan badan perlahan dan kembali masuk ke dalam tenda. Teman-temanku melihatku kebingungan. Wajahku pucat, badanku bergetar. Mereka bertanya kenapa. Gak kenapa-napa. Gak kenapa-apa. Santai kok. Iya. Aku tidak mau menceritakan apa yang kulihat tadi. Akhirnya aku pun mengajak temanku untuk beristirahat saja sambil menahan lapar. Mungkin besok pagi baru kita bisa makan. Keesokan harinya
Aku pun menyarankan agar kita cepat-cepat pulang. Entahlah, perasaanku tidak enak. Jika kami meneruskan lagi bermalam di sana, entah apa yang akan terjadi. Temanku pun setuju, ditambah persediaan makanan tidak ada. Kami pun bergegas bersiap-siap pulang. Tak lama setelah itu, setelah barang semua dikemas, ketika kami berjalan turun, di perjalanan kami bertemu kakek-kakek yang kutemui tempo hari. Dia menunjuk ke arahku dengan wajah yang marah, tidak seperti sebelumnya. Kakek itu nyerocos memarahiku. Intinya, kenapa kemarin tidak mampir ke kubu kakek itu dan meminta izin untuk berkemah di sana. Aku minta maaf karena kemarin kami datang terlalu malam dan cepat-cepat mendirikan tenda. Tidak terpikir untuk mengunjungi kakek itu dulu. Sampai akhirnya aku pun ceritakan apa yang kulihat semalam. Teman-temanku kaget mendengarnya. Dan sengaja memang tidak kuceritakan malam itu. Kakek itu pun memberikan jawaban bahwa sosok yang kulihat itu adalah penunggu dari hutan ini. Orang-orang di sana biasa memanggilnya Inyak Gunuang. Inyak Gunuang. Semenjak kejadian itu, aku pun percaya bahwa ada kehidupan lain di sekitar kita. Dan fakta yang lebih mengerikan lagi, kata kakek itu bilang, tempat kami mendirikan tenda itu tepat di atas kuburan keramat yang telah berusia ratusan tahun yang lalu. Dan penunggu di sana marah pada kami dengan menampakkan sosoknya yang sangat mengerikan.